warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Indeks Persepsi Korupsi. Transparansi Internasional adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survei yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi atau yang kita kenal sebagai IPK. Survei tersebut mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Indeks persepsi korupsi menggunakan skala 0, korupsi yang tertinggi, hingga 100, korupsi yang paling rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara, artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut. Sejak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi anggapan publik terhadap korupsi di jabatan politik atau politis. Contohnya adalah dengan mengambil sampel survei persepsi publik melalui berbagai pertanyaan, mulai dari apakah Anda percaya pada pemerintah atau apakah korupsi masalah besar di negara Anda. Selain itu, apa yang didefinisikan atau dianggap sah sebagai korupsi berbeda-beda di berbagai wilayah hukum. Sumbangan politis sah di suatu wilayah hukum mungkin tidak sah di wilayah yang lain. Suatu yang dianggap sebagai pemberian biasa di suatu negara bisa dianggap sebagai penyogokan di negara lain. Dengan demikian, hasil survei harus dimengerti secara khusus sebagai pengukuran persepsi atau anggapan publik, bukannya satu ukuran yang objektif terhadap korupsi. Hasil survei pada tahun 2003-7 dari setiap 10 negara tersebut berkembang dan memiliki nilai poin 5 sampai dengan 10. Pada tahun 2006, survei Indonesia mencakup 163 negara. Indonesia berada pada peringkat ke-130 dengan nilai rata-rata indeks yaitu 2,4. Pada tahun 2007, survei Indonesia mencakup 180 negara dan Indonesia berada pada peringkat ke-145 dengan nilai indeks 2,3. Pada tahun 2009, Indonesia mencakup 178 negara dan Indonesia berada pada peringkat ke-110 dengan nilai indeks rata-rata yaitu 2,8. Sedangkan pada tahun 2010, Indonesia bisa menaikkan peringkatnya dengan peringkat ke-100 dari 182 negara dengan hasil nilai indeks terbesar dari tahun ke tahun yaitu 3,0. Hasil nilai indeks tersebut ini sedang didebatkan karena berdasarkan hasil surveinya tidak bisa dilibatkan dari sifat subjektif karena pada pasalnya korupsi selalu bersifat tersembunyi. Maka mustahil bila kita bisa mengukur tingkat tingginya korupsi langsung sehingga digunakan berbagai parameter untuk mengukur tingginya korupsi pada tahun ke tahun. Negara terkorupsi dan terbersih di dunia. Indeks persepsi korupsi 2021 yang diterbitkan pada tahun 2022 pada bulan Januari saat ini menunjukkan 180 negara. Dalam skala dari 100 sangat bersih hingga 0 yang sangat korup. Berdasarkan situasi antara Mei 2020 dan Mei 2021, Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, dan Swedia dianggap sebagai negara yang paling tidak korup di dunia. Secara konsisten menempati peringkat tinggi di antara transparansi keuangan internasional. Negara-negara terbersih dan terkorup di dunia berturut-turut memiliki skor 88 dan 85 dari 100. Sementara negara yang paling korup di dunia adalah Somalia, Suriah, dan Sudan Selatan. Berturut-turut memiliki skor 13 dan 11 dari 100 pada tahun 2021. Laporan Transparansi Internasional terbaru menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat IPK Indonesia pada tahun 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global. Kritik terhadap indeks persepsi korupsi. Statistik dari tahun yang berbeda belum tentu bisa dibandingkan. Bicara sendiri menjelaskan bahwa perubahan dari tahun ke tahun di hasil dari satu negara ditimbulkan bukan hanya dari perubahan persepsi terhadap penampilan suatu kritik terhadap indeks anggota, namun juga dari perubahan sampel dan metodologi. Setiap tahun, beberapa sumber tidak diperbaharui dan harus dihilangkan dari IPK, sementara sumber baru dan terpercaya ditambahkan. Dengan berbeda-bedanya peserta dan metodologi perubahan skor suatu negara, bisa juga berkembang bahwa pandangan-pandangan berbeda telah ditimbulkan dan pertanyaan-pertanyaan berbeda telah diberikan. Reformasi anti korupsi menyibak skandal korupsi terbaru adalah sulit untuk memperbaiki IPK dalam waktu yang singkat, misalnya dalam jangka waktu 2 tahun. IPK adalah berdasarkan dari data selama 3 tahun terakhir. Ini berarti bahwa perubahan dalam persepsi korupsi hanya akan muncul dalam indeks dalam waktu yang menentu. Mereka pun telah membicarakan bahwa dalam waktu yang lama mereka telah bergeser dari survei publik di suatu negara ke survei para ahli, dan mereka telah meningkatkan jumlah survei para ahli dari negara-negara berkembang tentang persepsi mereka tentang korupsi di negara-negara berkembang.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.